Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak M sudah memimpin doa. Sudah sarapan belum Kak M? Belum. Pantes. Oke baik, sekarang sebelum lanjut lagi, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak masuk? Ada apa? Arif Rahman. Alfa Bu, sakit. Apa sakit? Sakit. Oh sakit. Ada suratnya ya? Ada Bu. Ya yang ada. Ibu. Dafa. Hadir Dafa. Oh ini Dafa Alwiron. Masuk Bu. Dafa Alwiron izin. Dafa Nabil. Hadir. Alhamdulillah ada. Debbie. Hadir. Hadir. Dias. Hadir Bu. Dwi. Hadir. Hadi. Oke baik, berarti yang tidak masuk Arif Rahman, sakit, dan juga Dafa Alwiron tadi izin ya? Izin kenapa katanya? Main bola Bu. Oh lagi di spam main bola. Amin Ibu. Oke baik, semoga Arif Rahman lekas sembuh ya. Nah selanjutnya sebelum memulai materi dulu, semuanya saya minta berdiri. Saya ingin, Ibu ingin melihat kesiapan kalian, kerapihan kalian. Baik, ini yang perempuan sudah rapi. Semuanya rapi. Oke baik. Sekarang lihat ke bawah, dilihat di bawah itu ada sampah tidak? Alhamdulillah tidak ada sampah. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang Ibu mau tanya, minggu lalu itu kita itu sudah belajar apa saja? Alhamdulillah masih ingat teks anekdot. Betul. Masih ingat nggak sih teks anekdot itu apa? Semua. Cerita lucu. Apa tadi? Di dalamnya ada kritikannya, ada sindirannya, apa lagi? Humor. Oh iya, ada humornya juga. Ada apa lagi tadi? Pesan moral, malu-malu. Ada pesan moralnya juga, betul sekali ya. Alhamdulillah masih ingat ya sama teks anekdot ya. Ya. Untuk materi minggu ini, hari ini khususnya ya, kita akan mempelajari tentang teks hikayat. Sudah pernah tahu? Kalau saya Ibu menyebutkan cerita rakyat, tahu tidak? Tahu? Ya. Tapi kalau cerita hikayat belum? Baik. Cerita rakyat terlebih dahulu. Kalian pernah baca cerita rakyat tidak sih? Nah, cerita apa saja tuh? Paling muda. Paling Bunda. Danau Toba. Danau Toba. Apa tadi? Danau Toba. Iya apa tadi? Paling Bunda. Danau Toba. Tangkuban Perahu. Kalau yang dari Indramayu sendiri tahu tidak apa? Yang ada tuh peninggalannya, ada sumurnya, sumur bidadari, tahu tidak apa? Siapa? Siapa tingkir? Jakarta Ruh. Tahu kan Jakarta Ruh kan? Jakarta Ruh dan 7 bidadari kan? Ya, dipercaya ada di Indramayu pun ada peninggalannya, ada sumur bidadari yang ada di
Mana? Oke. Lautan Bukan Perahu, tahu kan? Ya. Ya, ada peninggalannya kan? Di mana itu? Di Subang. Tuh, ya. Tuh. Terus Lautan Bukan Perahu itu ceritanya tentang apa sih? Tentang perahu terbalik. Iya, Bu. Ya, di sana sebelum perahunya terbalik ada cerita terlebih dahulu kan? Ada. Cerita seorang anak yang ingin menikahi ibunya sendiri. Terus kalau yang Jakarta Road tadi menceritakan tentang seorang pemuda yang mengambil selendang dari bidadari. Itu kalian sudah pernah baca? Ya, itu cerita rakyat kan? Ya. Kenapa disebut cerita rakyat? Karena ceritanya berkembang di masyarakat. Tuh. Siapa sih yang menciptakan? Ada yang tahu nggak? Dan jangan-jangan yang menciptakan. Nah, sekarang kita memasuki materi kita, ya, mengenai teks hikayat, cerita hikayat. Kalian sudah mengetahui cerita rakyat, otomatis harusnya tahu juga cerita hikayat. Hanya saja mungkin karena bahasanya baru ya, hikayat ya. Gitu. Jadi kalian pun baru juga. Nah, selanjutnya, ya sebelum masuk materi, ada namanya kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang harus kalian penuhi, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat, baik lisan maupun tulis. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya setelah berdiskusi dan menggali informasi dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL dengan menggunakan PowerPoint dan LKPD, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, apa nasihat? Mengidentifikasi karakteristik hikayat. Yang kedua, apa Hadi? Mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini kita akan belajar untuk mengidentifikasi karakteristik dan juga nilai-nilai yang terdapat di dalam hikayat. Nah, selanjutnya sebelum masuk ke materi, Ibu ingin menampilkan sebuah video, nonton nggak? Oke, sekarang kita tonton dulu. Kalian lihat ya, perhatikan ya. Assalamualaikum anak-anak. Kali ini Ibu akan bercerita tentang dunia asli dari Sinuru. Pada tahun 2004, Aceh pernah mengalami bencana alam tsunami atau dalam bahasa lokal Sinuru disebut smog. Tapi pada zaman dahulu kala, Baik, sebentar dulu, saya skip dulu, saya pause dulu. Tadi saya kelupaan, ada teman kita yang tiket hari ini sudah mengambil buku, belum dibagikan. Anda tolong bagikan dulu tidak? Kita tolong bagikan dulu. Tadi yang tiket sudah bantuin Ibu, terima kasih banyak ya. Jadi video yang akan ditampilkan itu tentang hikayat Nabang Si Penunggang Paus. Silakan buka paketnya halaman 88. Di sana sudah ada teksnya. Nanti akan Ibu tampilkan videonya. Jadi biar nanti antara video dan yang kalian baca yang ada di buku itu nyambung ya. Sudah dibuka halaman 88. Sekarang lanjut ya, lihat videonya ya.
Semoga adalah perwujudan dari bencana alam tsunami. Tapi kita memiliki Nabang sang penjaga lautan, simbol dari keberanian penduduk Siwu. Diceritakan pada zaman dahulu di Pulau Andalus. Wahai rajaku sahabatku, sampaikanlah hal yang menyebabkan engkau gelisah di musim ini. Kita Sultan Alam. Negeri Muhammad sudah tidak aman lagi. Seekor naga raksasa bernama Semong telah menyerang dan membunuh rakit hamba. Setiap hari selalu ada korban yang jatuh. Sebagian rakyat hamba sudah mengungsi ke penjuru dunia karena khawatir akan dimangsa oleh Semong si naga raksasa itu. Jelas Raja Penuh sambil menangis. Sultan Alam terpukul mendengar penderitaan rakyat dari negeri ini. Beliau sangat sedih atas kejadian tersebut. Sahabatku, aku akan membantu negeri Penuh mengusir naga Semong tersebut, janji Sultan Alam dengan suara bergetar. Tidak lama kemudian Sultan Alam mengumpulkan para menteri dan panglima Kesultanan Alam yang menceritakan penderitaan Raja Penuh dan rakyatnya. Maka berdirilah panglima laut dan berkata, "Adukah Sultan Alam perkasa dan bijaksana, izinkan hamba berbicara." "Silahkan panglima laut," Sultan mempersilahkan. "Sudah banyak laporan dari kapal pedagang nelayan dari Barus. Ketika berlayar, mereka melihat makhluk raksasa dari kejauhan. Saat makhluk itu bergerak, terjadilah gelombang yang tinggi." Jelas panglima laut. "Bagaimana cara kita mengusir makhluk tersebut, panglima laut?" tanya Sultan Alam. Tiba-tiba seorang pangeran dari negeri Barus berdiri. "Yang mulia Sultan Alam yang perkasa, raja dari raja-raja negeri Andalus, izinkan hamba, pangeran dari Barus, berbicara mewakili ayahanda hamba." "Silakan Ananda putra raja dari negeri Barus," Sultan mempersilahkan. "Kalau paduka berkenan, saya mengenal seorang bocah. Dia adalah putra dari seorang laksamana di negeri hamba. Ayahanda itu telah lama hilang di laut. Konon, bocah tersebut telah memiliki 1000 samudra untuk mencari ayahanda. Ia menguasai lautan lebih dari 2 tahun. Kami menyebutnya Nabang si penunggang paus." Jelas pangeran dari Barus. "Namun, hamba tidak tahu keberadaan bocah tersebut saat ini karena dia selalu berpindah-pindah," tambah pangeran dari Barus. "Lalu, bagaimana kita menemukannya?" tanya Sultan Alam. "Kita bisa mengenali tanda-tanda kehadirannya apabila kita mendengar suara seruling yang sangat merdu, dekat, menyayat hati dan penuh kesedihan. Itu tandanya Nabang si penunggang paus ada di sekitar daerah tersebut." Jelas pangeran dari Barus. Sultan Alam terkesima mendengar cerita tersebut. Setelah pertemuan selesai, Sultan Alam memanggil sahabatnya si Elang Raja. "Elang Raja, terbanglah engkau dan carilah seorang bocah bernama Nabang si penunggang paus. Saya ingin bertemu dengannya," perintah Sultan kepada Elang Raja. Maka terbanglah si Elang Raja menunaikan perintah Sultan. Keesokan harinya,
Sultan alam yang perkasa, tiada makhluk yang mampu mengalahkan manusia tersebut. Hamba tidak perlu kapal dan pasukan karena akan selesai. Biarlah hamba pergi sendiri menjalankan perintah Tuhan. Keesokan harinya, Samudra dekat ini terjadilah pertarungan yang dahsyat antara seorang bocah yang memegang ikan paus raksasa dan naga raksasa. Beberapa kali bocah tersebut terlempar dari ikan paus karena terpukul oleh ekor naga. Beberapa kali pula, naga terjebak dan Samudra karena selubungan ikan paus. Namun, pertarungan yang dahsyat itu sepertinya akan dimenangkan oleh Manismo karena ikan paus sudah terguling-guling dan jatuh ke dasar samudra. Karena Manismo terus menyerang. Saat melihat sahabatnya jatuh ke dalam samudra, Nabang langsung mengambil serulingnya dan meniupkan alunan kesedihan. Tanpa diduga, ketika mendengar alunan seruling tersebut, naga menjadi tenang dan berhenti menyerang ikan paus. Bahkan, naga semua sampai tertidur pulas. Akan tetapi, setiap seruling berhenti mengalun, naga semua akan terbangun. Maka ditiup lagi seruling oleh si naga. Akhirnya, sang paus mendorong naga semua mengangkat itu ke dasar samudra dan membunuhnya di dalam celah di dasar samudra. Yang itu berkata, hamba membawa besar dari laksana naga. Dia sudah menyelesaikan tugasnya dan turun ke lokasi naga raksasa raksasa. Sultan alam berubah sekali dengan panikan Tuhan itu Sultan alam untuk menyampaikan pesan pada rakyat seluruh dunia bebas. Bila suatu hari ia akan mengamuk sehingga bumi berguncang kuat. Pada saat itu, suruh rakyat untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Hal ini karena naga semua akan sampai dia menurunkannya kembali hingga air laut bergelombang tinggi akan mencapai depan. Setelah itu, naga semua akan tertidur lagi untuk mata-matanya dan akan terbangun lagi untuk mengguncang dasar samudra tempat dia berdiri. Jelas Tuan Raja. Maka sejak itu, Nabang si penunggang paus menetap ini bersama Raja Siluwu dan rakyatnya. Ia menjaga pulau tersebut dari kemungkinan gelombang raksasa yang sesekali menyerang itu. Bila terjadi gempa besar yang disusul oleh surutnya air laut, orang-orang akan berteriak, "Semong! Semong! Semong!" Sebagai tanda peringatan akan datangnya gelombang tinggi dari laut atau tsunami. Begitulah akhir dari cerita yang Nabang si penunggang paus yang telah mengalahkan naga semua.
Tahu kan tsunami? Bencana alam yang bagaimana tuh? Air besar. Ya, air besar naiknya air laut ya gitu. Kalau dulu berdasarkan cerita hikayat itu dikarenakan ada naga raksasa katanya. Nah, tadi yang sudah kalian tonton itu adalah contoh dari cerita hikayat. Menurut kalian, cerita hikayat yang sudah kalian tonton sama cerita rakyat yang sudah kalian baca sama tidak sih? Ada samanya, ada bedanya. Samanya sama-sama cerita kan? Ya. Ada kaitannya dengan lingkungan tempat kita tinggal gitu. Kayak tadi tsunami yang menerjang Aceh gitu. Cerita rakyat tadi ada yang di Tangkuban Perahu. Nah, sekarang perbedaannya. Itu perbedaannya. Tadi diceritakannya itu ada menggunakan kata hamba. Ya kan? Ya. Hamba itu apa sih? Saya. Tapi itu merupakan kata-kata yang sudah lampau gitu ya. Yang sudah lalu dulu itu untuk menyebutkan saya itu bisa menggunakan hamba. Nah, selanjutnya tadi ada kata-kata yang tidak kalian pahami lagi tidak? Panglima, betul sekali. Ya, kalau sekarang panglima itu kita ingatnya itu apa? Kerajaan, gitu ya. Ya itu ada panglima, ada hamba, ada apa lagi? Sultan, ya kan? Ya. Kalau sekarang negara kita dipimpin oleh siapa? Presiden. Kalau di ceritanya di sana sebuah kerajaan itu masih dipimpin oleh raja, oleh sultan, gitu kan? Ya. Jadi di sana ada perbedaan. Makanya kenapa dari awal ibu sudah ngomong sama kalian, silakan kalian mengunduh KBBI offline. Ya kan, masih ingat kan? Ya. Ada yang masih punya di HP-nya? Ya. Alhamdulillah. Kalau masih ada. Jadi nanti ketika kalian membaca atau mendengarkan sebuah teks hikayat, itu ketika ada kata-kata yang tidak kalian pahami, kalian boleh mencari artinya di KBBI offline. Jadi sebelum kalian tanya ke ibu kalian, mencoba mencari terlebih dahulu secara mandiri dari HP kalian. Bawa HP kan? Nah, sekarang kita lanjut ke materi. Jadi hikayat. Hikayat itu asal mulanya berasal dari bahasa Arab, yaitu haka yang artinya bercerita atau menceritakan, bisa juga dari kata hikayat, artinya kisah, dongeng atau cerita. Selanjutnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, minta tolong siapa yang bacakan ya, Daka? Bacakan. Hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis atau gabungan sifat-sifat itu. Dibaca untuk berlibur lara, membangkit semangat juang, atau sekedar meramaikan pesta. Untuk meramaikan pesta. Betul sekali. Terima kasih, Dava. Nah, di situ ada bahasa di sini itu karya sastra Melayu. Ya, tadi seperti yang sudah kalian tonton itu ya di videonya, itu masih ada sangkut pautnya dengan bahasa Melayu. Tahu bahasa Melayu? Oh. Bahasa Melayu itu bahasa apa? Bahasa Filipin. Iya. Ya, betul. Di bahasanya Filipin itu menggunakan bahasa Melayu. Tapi kalau misalnya ada kata bahasa Melayu, kalian jangan langsung nyambungnya itu ke Filipin saja, karena di Indonesia pun banyak yang menggunakan bahasa Melayu. Tahu di mana tempatnya? Sunda. Sumatera. Betul. Di deretan Pulau Sumatera itu sebagian besar masyarakat
Melayu. Nah, terus selanjutnya di sini juga dituliskan klasik. Berarti bahasa Melayunya itu bahasa Melayu yang sudah tempo dulu, yang sudah sekarang itu jarang sekali digunakan. Tadi ada kata hamba. Di Upin Ipin ada tidak menggunakan kata hamba? Ada. Upin Ipin kalau menyebut dirinya apa? Sayur. Boboiboy sih bu. Oh, boboiboy. Di boboiboy juga sama bahasa Melayu berarti ya. Ya, tapi sebagian besar itu bahasa Melayu klasik itu bahasa Melayu yang tempo dulu. Jadi masih menggunakan bahasa-bahasa kerajaan. Tadi ada panglima, ada ksatria, ada raja, ada sultan, ada tadi menggunakan hamba dan lain sebagainya. Tadi yang kalian sudah baca dari buku pun ada kan kata-kata yang tidak kalian pahami kan? Ya, itu merupakan masih ada kaitannya dengan bahasa Melayu klasik. Nah, selanjutnya masuk kepada karakteristik cerita hikayat. Masih ingat tidak karakteristik itu apa? Karakteristik ciri-ciri, betul. Ya, cerita hikayat itu mempunyai ciri-ciri. Ciri yang pertama apa sih, Hal? Mustahilan. Kemustahilan. Dari kata mustahil, apa sih mustahil itu? Tidak mungkin. Ya, kemustahilan berarti hal-hal yang tidak logis atau tidak bisa dinalar, tidak masuk ke otak manusia. Di luar nalar. Ya. Tadi kalau kita melihat dari videonya, hal yang mustahilnya apa? Masih ada naga. Penyu bisa ngomong. Ada penyu bisa ngomong. Ada manusia bisa naik paus. Kira-kira di zaman sekarang ada naga tidak? Adakah manusia yang bisa menunggangi paus? Mungkin hanya di sirkus aja ya? Tidak di lautan lepas, tapi kalau di sirkus masih ada tuh sebetulnya. Terus ada penyu bisa ngomong. Kalian pernah lihat penyu? Bisa ngomong tidak? Nah, itu adalah hal-hal yang tidak masuk akal, tidak logis, ya. Jadi cerita-cerita hikayat itu banyak sekali cerita-cerita yang tidak masuk akalnya. Nah, selanjutnya masuk ke ciri yang kedua, ada kesaktian. Coba apa pengertiannya, Rizka? Kesaktian para tokoh dalam cerita rakyat atau hikayat. Betul. Tahu kesaktian? Tahu. Apa tuh kesaktian? Saksi punya kekuatan. Kekuatan, power. Gitu. Jadi diceritakan di cerita hikayat itu tokoh-tokohnya mempunyai kekuatan. Tuh, kalian pernah nonton film? Ada tidak yang tokohnya punya kekuatan? Ada. Apa tuh? Bisa itu naik sama saja Bu. Oh, Terbang yang sama naik sajadah, Bu. Aladin, Iya, Aladin. Aladin. Naik di atas sajadah. Itu kan punya kekuatan. Ya. Terus pernah nonton apa lagi tuh ya? Yang di TV itu. Si Madun. Jangan super. Tendangan super gitu. Jadi bolanya jadi gimana gitu ya. Nah, sama di dalam hikayat juga cerita-ceritanya itu tokoh-tokohnya diceritakan mempunyai kekuatan. Kalau tadi dari video tadi tuh, video hikayat Nabang si penunggang paus. Kekuatannya apa? Bisa menaiki paus. Bisa menaiki paus. Terus? Sulingnya katanya, padahal cuma seruling aja ya. Tapi serulingnya itu bisa menghipnotis siapapun yang mendengar supaya ikut bersedih. Ya, bahkan dari seruling itu bisa mengalahkan naga. Padahal mungkin tidak kalau zaman sekarang. Di luar dulu. Yes. Jadi agak tidak mungkin kalau sekarang ya. Bukan agak lagi, memang tidak mungkin gitu ya. Nah, selanjutnya ciri yang ketiga, Hadi apa Hadi? Anonim, betul. Tahu anonim? Anonim itu dari bahasa Inggris no name atau Tidak ada nama. Anonim berarti tidak diketahui secara jelas siapa pencerita
Ya, kalian tahu cerita Jakarta bukan? Tahu. Tahu. Tapi tahu tidak sih siapa yang menceritakan pertama kalinya? Tidak. Tidak tahu. Kita tahunya dari mana? Dari dalam ya. Dari mulut ke mulut. Dari buku, dari mulut ke mulut. Kalau dari mulut ke mulut tuh biasanya dari kita tuh diceritakan sama siapa? Sama orang, sama kakek kita, nenek kita, gitu kan? Nenek kita yang pun sama diceritakan sama neneknya lagi. Begitu pun seterusnya. Bahkan ujung-ujungnya kemana? Ke nenek moyang. Oke, selanjutnya istana sentris. Yang terakhir, ciri hikayat yang terakhir istana sentris berlatar di dalam kerajaan. Jadi biasanya untuk cerita hikayat sendiri, ceritanya itu berada di dalam lingkup kerajaan atau kesultanan. Tuh. Kalau tadi dari cerita tadi yang video Nabang si penunggang paus, latarnya di negeri mana tadi tuh? Di kerajaan Andalus sama kerajaan. Sampai sini paham? Gampang ya? Selanjutnya masuk kepada nilai-nilai hikayat. Oke, baik, sebelum lanjut ke nilai-nilai hikayat, Ibu ingin mengecek apakah kalian mengerti atau masih belum. Kita latihan ya. Oke, latihannya kalian silakan siapkan HP masing-masing. Di sini sudah ada barcode. Kalian tinggal scan HP-nya ke depan atau ada link yang akan nanti saya share. Yuk silakan di scan. Nanti pertanyaannya, soalnya itu kalian menjawab dari Google Form berdasarkan yang sudah kalian scan. Yuk silakan scan dulu. Ayo silakan scan dulu. Oke, masih menyiapkan HP terlebih dahulu. Atau mau pakai link saja? Bapak mau juga? Sudah? Yuk.
Bagian mana yang mustahil? Yang ada berapanya? Si penunggang. Penunggang ya Set ya, dan anggung. Oke, terakhir anonim. Minta tolong dibacakan sama. Maka sejak itu Platon sebelum Paulus menata kembali dari dunia bersama Raja Simeon dan hartanya. Ia menjaga pulau tersebut dari amukan gelombang yang besar dan sekali menyerang dari dunia apabila dari gempa besar yang disusul liputan air, lalu orang-orang akan berteriak small sebagai tanda peringatan akan datangnya gelombang dari laut. Atau tsunami. Tuh. Nah, di situ ada anonim. Tadi anonim itu apa tuh? Tidak diketahui nama sebenarnya. Ini dari asal mulanya tsunami, gitu ya. Nah, sekarang ini sudah dibahas, sudah tahu ya, gampang ya ternyata ya. Sekarang kita akan melihat hasil dari yang sudah kalian kerjakan. Sama semua secara Langsung cari nama Tidak sendiri. remedial sih, Pak. 50. Ini nilai. Dapat ngecek itu Dapat sudah langsung dapat 100 ya, alhamdulillah. Di bawahnya masih ada yang 50, 50, 20. Aduh. Oh ini ada Winda juga dapat 100. Oke. Bukan hoki ya, tapi memang sudah paham. Jadi yang sudah dapat 100 baru 2 orang nih. remedial. Yang ini berarti masih perlu remedial. Ya, nanti setelah ini akan ada tugas lagi untuk membahas karakteristik supaya kalian lebih paham lagi, oke? Sekarang kita masuk ke materi mengenai nilai-nilai yang ada di dalam hikayat. Nilai adalah suatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas dan berguna bagi manusia. Dalam karya sastra, nilai berwujud makna dibalik apa yang ditulis. Gitu. Nah, di dalam nilai-nilai hikayat ada beberapa nilai nih. Coba minta tolong. HM, Saron, nilai yang pertama apa tuh? Nilai yang berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan. Ya, apa tuh disebutnya nilai? Nilai budaya. Nilai budaya. Yang pertama ada nilai budaya yang berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan. Selanjutnya, yang kedua, Ahmad, Nilai moral, nilai moral. Pengertiannya itu apa, Ahmad? nilai yang merujuk pada kebenaran, kejujuran dan ajaran kebaikan. Kebaikan. Yang kedua ada nilai moral yang merujuk kepada kebenaran, kejujuran, terus ajaran kebaikan. Nilai yang ketiga, minta tolong sama siapa ya? Dwi? Nilai agama. Nilai agama. Pengertiannya apa, Wi? Nilai yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta. Ya, nilai agama itu nilai yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta. Siapa pencipta kita? Nah, selanjutnya yang keempat. Ini Nur, Nilai pendidikan. nilai pendidikan. Artinya itu apa? Nilai yang berkaitan dengan suatu ajaran yang bernilai luhur yang dapat dijadikan sebagai pegangan hidup. Ya, yang keempat nilai pendidikan, nilai yang berkaitan dengan suatu ajaran yang bernilai luhur yang dapat dijadikan sebagai pegangan
Hidup. Dan yang terakhir apa, Daeng? Nilai sosial. Nilai sosial. Nilai sosial itu nilai yang bagaimana? Nilai yang berkaitan dengan hubungan antara individu satu dan individu lainnya serta hubungan antara kelompok dalam masyarakat. Ya, biasanya nilai sosial itu nilai yang berkaitan antara hubungan individu satu dengan individu lainnya atau kelompok satu kelompok lainnya di dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, ada nilai budaya, ada nilai moral, ada nilai agama, ada nilai pendidikan, dan ada nilai sosial. Jadi semuanya itu yang belum kalian pahami yang mana sih? Tadi nilai budaya berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan. Lalu nilai moral berkaitan dengan kejujuran. Lalu nilai agama. Selanjutnya nilai pendidikan. Hidup. Dan yang terakhir nilai sosial. Antar kelompok masyarakat atau individu dengan individu. Nah, sekarang ini kita akan mengerjakan sesuatu lagi, tapi kalau tadi itu sendiri-sendiri, sekarang kita akan membuat kelompok. Kelompoknya kemarin itu yang ranking 1 sampai dengan 4 siapa? Yang ranking 1 Rizka ya? Yang kedua Nabil. Yang ketiga Binda. Keempat Indah. Nah, sekarang yang sudah Ibu tuliskan di papan tulis ini sebagai ketua kelompoknya. Ya. Ibu mau di sini kelompok 1, di belakangnya kelompok 2, di sini kelompok 3, di belakangnya kelompok 4. Silakan langsung buat kelompok, buat lingkaran kecil. Yuk langsung buat. Oh, berarti 4 sampai 5 orang ya. Misalnya gue di sini. Ayo. Ini pakainya sih. Ini bukunya kan di bawah. Berapa nih? Berapa nih? Ya, di sini sudah 4. Di belakang 5 ya. Di sini 4. Satu set maju set. Maju satu. Maju satu set. Masih ada yang dari kelompok 1. Ketua kelompoknya dari siapa? Rizka. Kelompok 2 ketua kelompoknya Nabil. Kelompok 3 ketua kelompoknya Indah. Kelompok 4 ketua kelompoknya Indah. Oke, siap. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Nih, LKPD-nya bentuknya seperti ini. Nanti akan Ibu bagikan satu persatu, tiap anak itu, kalian itu punya satu-satu, semuanya menulis. Tapi nanti akan dipresentasikannya itu perwakilan
Hidayah. Nanti kita akan mempresentasikan hasilnya ya. Ibu. Ya. Ya, tahu lah maksudnya. Ya. Gampang kan?
Oh, kelompoknya sepertinya sudah siap ya. Yuk, maju. Siapa perwakilannya? Mau ketua kelompoknya? Oke. Ya, ini ada kelompok 1 ingin maju mempresentasikan hasilnya. Sekarang tugas dari kelompok lain yaitu kalian melihat atau memperhatikan apa yang disampaikan oleh kelompok 1, lalu kalian lihat di tugas jawaban yang sudah kalian tulis sama atau ada perbedaan. Ya, siap menanggapi ya yang lainnya ya. Ya. Oke, silakan Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nilai-nilai dari cerita tadi dari pendidikan, kutipan teksnya kalau Pak Duta berkenan, saya mengenal seorang bocah. Ia adalah putra dari seorang Laksmana di negeri hamba. Ayahandanya telah lama hilang di laut. Konon bocah tersebut terus mengelilingi seluruh samudra untuk mencari ayahandanya. Ia menguasai lautan lebih dari siapapun. Kami menyebutnya Nabah si penunggang paus, jelas pangeran dari Barus. Untuk nilai moral, kutipan teksnya, tiba-tiba seorang pangeran dari negeri Barus berdiri yang mulia, sultan alam yang perkasa, raja dari raja-raja negeri Andalas. Izinkan hamba pangeran dari Barus berbicara mewakili ayahanda hamba. Untuk nilai sosial, kutipan teksnya, sahabatku, aku akan membantu negeri penyu mengusir naga semong tersebut. Janji sultan alam dengan suara bergetar. Untuk nilai budaya, kutipan teksnya, wahai raja penyu, sahabatku, sampaikanlah hal yang menyebabkan engkau gelisah dan bersedih. Minta sultan alam. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 1 tadi hasilnya sudah sangat bagus. Tetapi ibu ingin tanya dari kelompok lain, adakah yang ingin menanggapi? Adakah yang berbeda jawabannya? Dari kelompok 2 ada perbedaan tidak? Gak ada Bu. Sama. Dari kelompok 3 Sama Bu. oke sama. Kelompok 4 sama juga. Berarti kakak muda ya mencari nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, nilai pendidikan, nilai moral. Jadi memang kalian sudah paham ya, bismillah insyaallah ya. Paham semuanya? Ya Bu. Nah, nih ibu ingin menampilkan pembahasannya. Nih, ini pembahasan dari yang sudah kalian cari. Di sini ada nilai pendidikannya, ada nilai moralnya, ada. Di nilai pendidikan, kenapa itu termasuknya nilai pendidikan tuh? Kenapa? Yang kalau Paduka berkenan, saya mengenal seorang bocah. Ia adalah putra dari seorang laksamana di negeri hamba.
kalau sudah jelas LKPD yang sudah Ibu berikan tadi, Ibu ingin dikumpulkan. Ya, tapi yang dikumpulkan yang satu saja ya, yang perwakilan saja, yang lainnya itu baik, terima kasih. Terima kasih. Ya, jadi untuk pertemuan di materi kita yang sekarang, ya, itu cukup sampai di sini. Tapi sebelum kita tutup, Ibu ingin mengulas kembali dari awal tadi kita sudah membahas apa saja? Apa yang sudah kita pelajari? Tes anekdot. Ada pembahasan teks anekdot. Ada lagi apa? Hikayat. Ya, hikayat itu kita mau tadi sudah belajar apa saja? Ada penjelasannya. Ada karakteristik atau ciri-cirinya. Ada nilai-nilainya. Ada pesan moralnya. Gitu ya. Tadi juga sudah melihat video kan? Ya. Melihat video. Terus kita sudah mengerjakan soal. Sudah. Apa saja tuh yang kita kerjakan? Ada dua kan? Apa saja? Yang pertama, yang individu, betul. Yang individu itu kita mengerjakan karakteristik, betul. Kalian mengerjakan yang ada di Google Form, walaupun yang lulus baru 2 ya. Nanti setelah ini akan ada remedial bagi yang masih belum lulus. Selanjutnya, LKPD yang kedua, kerjaan yang kedua, latihan yang kedua mengenai nilai-nilai. Untuk nilai-nilai ini berkelompok. Tuh. Ya. Sudah jelas? Ada yang ingin kalian tanyakan dulu? Yang masih belum kalian pahami? Paham ya? Nah, kalau sudah paham, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan dengan materi mengenai karakteristik dari bukan karakteristik, unsur intrinsik dari hikayat. Ya, unsur intrinsik ada pesan moralnya, ada menceritakan kembali laginya, ada di minggu depan insya Allah. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu supaya minggu depan kita bisa bertemu lagi. Dan jangan lupa tetap belajar di rumah atau dimanapun kalian berada, itu wajib belajar, ya. Nah, terutama membaca. Kalian masih suka membaca kan? Ya. Baca apa kalian? Baca buku. Baca buku, alhamdulillah. Baca cerita. Ada kan dari kalian tuh yang bilang lebih suka baca di webpad, ya? Baca komik, baca novel, apa-apa. Itu supaya menambah literasi kita terhadap suatu bacaan. Baca Al-Quran, Masya Allah.